Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, apa sebenarnya rahasia terbesar yang mampu menghubungkan seorang hamba langsung dengan Yang Maha Esa? Ada satu kunci gaib yang begitu tersembunyi, bahkan sering tidak disadari oleh mereka yang beribadah sepanjang hidupnya. Kunci itu bernama ikhlas. Namun apakah ikhlas itu sekadar niat baik? Ataukah ia adalah sebuah rahasia yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia, hanya diberikan kepada hati-hati tertentu? Malam ini kita akan menyingkap tabirnya bersama, menyusuri jejak para arif, dan menemukan jembatan tak kasat mata yang membawa jiwa menuju Tuhan. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin bertanya pada Anda. Menurut Anda pribadi, apakah ikhlas itu mudah atau justru mustahil untuk benar-benar dicapai? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena siapa tahu jawaban Anda bisa menjadi renungan bagi banyak orang di sini. Mari kita buka hati, mari kita duduk dalam diam dan bersiap menyelami rahasia gaib al-ikhlas yang menghubungkan hamba dengan Yang Maha Esa. Bab 1. Pintu rahasia yang tak terlihat. Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya makna terdalam dari kata ikhlas? Kita sering mengucapkannya, kita sering mendengarnya, tetapi pernahkah kita benar-benar masuk ke dalam rahasia gaib yang tersembunyi di baliknya? Ikhlas bukan sekadar niat tulus atau ucapan di bibir, melainkan pintu tak terlihat yang hanya terbuka bagi jiwa-jiwa yang berani menanggalkan topeng dunia. Ia adalah jalan sunyi yang hanya dapat ditempuh oleh mereka yang berani berjalan sendirian tanpa sandaran selain Allah. Bayangkan, ada sebuah ruang batin yang tidak bisa disentuh oleh pujian, tidak bisa dikotori oleh hinaan, bahkan tidak bisa dipalsukan oleh ego manusia. Itulah ruang tempat ikhlas berdiam. Ketika seorang hamba memasuki ruang itu, seluruh amalnya berubah menjadi cahaya murni yang melesat menembus langit. Amal yang kecil bisa menjadi besar, amal yang sepi bisa menjadi abadi. Dan anehnya, semakin ia berusaha melupakan amalnya, semakin Allah mengingatnya. Rahasia gaib ikhlas justru terletak pada ketidakterlihatannya. Ia bekerja dalam diam, namun dampaknya menggetarkan alam semesta. Inilah sebabnya para arif billah mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dengan hambanya, yang tidak dapat diketahui oleh malaikat, pencatat amal, tidak dapat dicemari oleh bisikan setan, bahkan tidak dapat dipahami oleh akal yang masih terikat pada dunia. Ikhlas adalah perjanjian tersembunyi, sebuah kontrak spiritual yang hanya dibuka bagi hamba pilihan. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Orang yang benar-benar ikhlas bahkan tidak menyadari bahwa dirinya ikhlas. Ia berjalan dalam keheningan, ia beramal tanpa merasa telah beramal, ia mencintai tanpa mengaku mencintai. Semakin ia mencoba melupakan dirinya, semakin Allah menyingkapkan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia seolah hilang dari dirinya, tetapi justru itulah saat ia benar-benar ditemukan oleh Tuhannya. Maka jika engkau ingin mendekati rahasia ini, jangan buru-buru merasa sudah ikhlas. Sebab ikhlas bukan klaim, melainkan penyerahan total. Bukan sekadar kata, melainkan cahaya yang menelan seluruh kegelapan dalam hati. Dan hanya mereka yang berani masuk ke dalam pintu gaib ini, yang akan merasakan bagaimana sebuah hubungan suci terbentuk. Hubungan rahasia yang langsung mengikat hamba dengan Yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa tirai, tanpa batas. Bab 2. Cahaya yang menyembunyikan diri. Ikhlas itu seperti cahaya yang enggan menampakkan dirinya. Ia hadir namun tidak ingin terlihat. Ia bekerja namun tidak mencari pengakuan. Justru ketika cahaya itu dipamerkan, ia akan padam seketika, hilang seperti embun yang menguap di bawah panasnya matahari. Banyak amal tampak bersinar di mata manusia, tetapi di hadapan Allah ia redup tanpa arti. Sebaliknya ada amal yang tersembunyi dari pandangan dunia, namun di langit ia bercahaya menembus lapisan demi lapisan rahasia. Pernahkah Anda merasakan bagaimana hati menjadi ringan ketika beramal tanpa seorang pun mengetahui? Itulah tanda-tanda cahaya ikhlas mulai hidup. Amal yang ditanam dalam diam, bagaikan benih yang tumbuh di tanah yang dalam. Tak ada sorot mata yang menyaksikan, tak ada tepuk tangan yang menggema, namun akar-akar kebaikan itu menghujam kuat, menjulang ke arah langit,
hingga suatu saat membuahkan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Para sufi menggambarkan ikhlas seperti permata yang disembunyikan Allah di kedalaman jiwa. Permata itu tidak bisa ditemukan kecuali oleh orang yang berani menyelam ke dalam dirinya, menembus lapisan nafsu, ego, dan kepalsuan. Hanya dengan pengorbanan, kesabaran, dan keheningan, seseorang bisa menemukan kilau yang tersembunyi itu. Dan begitu ia menemukannya, cahaya itu tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Meski ia tidak pernah bermaksud menampakkan apapun, cahaya ikhlas adalah cahaya yang tidak pernah pudar, bahkan ketika dunia berubah, ketika manusia berpaling, atau ketika seluruh panggung kehidupan runtuh. Sebab cahaya itu tidak berasal dari manusia, melainkan dari Yang Maha Cahaya. Barang siapa diberi anugerah ini, maka langkahnya akan selalu dituntun, meski ia sendiri merasa berjalan dalam kegelapan. Maka, janganlah engkau sibuk menunggu pengakuan dunia. Biarkan amalmu tersembunyi, biarkan ia terkubur di dalam sunyi. Karena justru dalam sunyi itulah, cahaya ikhlas akan lahir dan tumbuh, menghubungkan dirimu dengan Sang Pencipta dalam sebuah hubungan yang tidak bisa diukur, tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa diputus oleh siapapun. Bab 3. Rahasia gaib dalam ikhlas. Ikhlas bukan hanya soal niat yang lurus, tetapi ia adalah sebuah rahasia gaib yang tidak terlihat oleh mata, tidak tertangkap oleh pikiran, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Para ulama mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Sebuah perjanjian yang tidak dituliskan, namun mengikat lebih kuat daripada rantai dunia. Ia adalah jalan tersembunyi, yang ketika dilalui seorang hamba, seakan-akan seluruh tirai yang menutup pandangan batinnya tersibak sedikit demi sedikit. Bayangkan amal sekecil senyuman, sedekah sederhana, atau doa yang lirih di malam hari. Bila ia dilandasi ikhlas, amal itu bisa menggetarkan langit. Sementara amal sebesar gunung, jika disertai ria dan pamrih, hanya akan runtuh menjadi debu yang beterbangan. Inilah dimensi gaib ikhlas. Ia tidak diukur dari besarnya amal, melainkan dari kemurnian tujuan. Sebuah tujuan yang hanya menghadap kepada Allah tanpa menoleh kepada siapapun. Para arif billah berkata, ikhlas itu tidak bisa dipalsukan, bahkan oleh pelakunya sendiri. Mengapa demikian? Karena seseorang yang merasa dirinya ikhlas, sejatinya masih terjebak dalam kesadaran tentang dirinya. Padahal ikhlas sejati justru lahir ketika seorang hamba sudah lupa akan dirinya, tenggelam dalam samudera pengabdian, hingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Inilah rahasia yang membuat ikhlas menjadi sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh setan, tidak bisa dicatat oleh malaikat, dan tidak bisa diakui oleh ego manusia. Rahasia gaib ini bekerja diam-diam. Kadang kita mengira amal kita biasa saja, bahkan remeh dan kecil. Namun di sisi Allah, ia mungkin sedang dipelihara, dibesarkan, hingga suatu saat menjadi penolong terbesar kita di hari yang paling gelap. Hari ketika amal-amal palsu runtuh, dan hanya ikhlas yang bertahan sebagai cahaya. Rahasia ini membuat kita semakin waspada, sekaligus semakin berharap. Maka jangan remehkan rahasia ikhlas. Ia adalah energi yang tak kasat mata, tetapi mampu menembus langit. Ia adalah pintu gaib yang menghubungkan hamba langsung dengan Tuhannya tanpa perantara, tanpa batas, tanpa tirai. Barang siapa menyelami rahasia ini, sesungguhnya ia sedang memasuki lingkaran keintiman spiritual yang tak bisa dipahami kecuali oleh hati yang telah dipilihnya. Bab 4. Keheningan yang menyingkap ikhlas. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Ikhlas tumbuh dalam keheningan, bukan dalam keramaian. Banyak orang sibuk dengan sorak-sorai dunia, berlari mencari pengakuan, mengejar tepuk tangan. Namun dalam hiruk-pikuk itu, ikhlas sirna tanpa disadari. Justru ketika seseorang menepi, menenangkan hati, dan menghadap Allah dalam sunyi, di sanalah ikhlas mulai menunjukkan wajah aslinya. Sebuah cahaya lembut yang menembus ke dalam hati, menenteramkan jiwa, dan menyinari jalan yang gelap. Keheningan adalah rahim bagi lahirnya ikhlas. Ia memelihara benih amal agar tidak layu oleh pandangan manusia. Amal yang dilakukan dalam keheningan seringkali terlihat kecil, tapi sesungguhnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa di tengah malam,
sedekah tanpa nama, senyum tanpa pamrih, semua itu adalah amal yang mungkin tidak tercatat di buku sejarah manusia, tetapi tercatat abadi di sisi Allah. Para pencari hakikat selalu mencari momen-momen hening. Mereka tahu bahwa dalam sunyi suara hati lebih jelas terdengar, dan dalam diam rahasia Allah lebih mudah tersingkap. Ikhlas tidak lahir dari banyak kata, tetapi dari hati yang berani menyingkirkan semua kebisingan dunia. Saat semua tirai dunia ditutup, pintu ikhlas mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun, ada sebuah paradoks yang indah. Semakin seseorang menyingkir ke dalam keheningan untuk mencari ikhlas, semakin ia sadar bahwa keheningan sejati tidak selalu berarti menjauh dari manusia. Ikhlas bisa hidup di tengah keramaian, asalkan hati tetap sunyi dari keinginan dipuji. Seorang pedagang bisa ikhlas di pasar yang riuh, seorang pemimpin bisa ikhlas di tengah sorak-sorai, seorang ayah bisa ikhlas di rumahnya. Ikhlas bukan soal tempat, melainkan soal keadaan batin yang tersembunyi. Dan disitulah misterinya. Ikhlas seakan menjadi bayangan yang hanya bisa kita tangkap di sudut mata batin. Ia tidak pernah benar-benar bisa digenggam, tapi keberadaannya nyata, meninggalkan jejak damai dan tenang bagi siapapun yang menyelam ke dalamnya. Keheningan hanyalah pintu, dan di balik pintu itu, ikhlas menunggu sebagai cahaya gaib yang menghubungkan manusia langsung kepada Sang Pencipta. Bab 5. Ikhlas, energi yang menembus langit. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan. Ikhlas bukan sekadar sikap batin, melainkan sebuah energi gaib yang mampu menembus lapisan langit. Amal yang disertai ikhlas seakan-akan memiliki sayap, naik dengan cepat dan ringan, hingga mencapai hadirat Allah tanpa ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, amal tanpa ikhlas adalah beban berat yang jatuh ke bumi, terikat pada pujian dan sanjungan manusia, tidak pernah sampai kepadanya. Bayangkan seorang hamba yang bersujud di malam yang sepi, tanpa seorang pun tahu, tanpa seorang pun mendengar. Doa lirihnya mungkin dianggap sepele oleh manusia, tapi di sisi Allah, ia bagaikan cahaya yang menembus lapisan kegelapan, mengguncang arsy, dan disambut para malaikat. Inilah kekuatan energi ikhlas. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak butuh keramaian, tidak butuh saksi, karena satu-satunya tujuan hanyalah Dia yang Maha menyaksikan. Rahasia ini membuat kita merenung, betapa sering kita mengira amal kita besar, padahal ia hampa. Betapa sering kita menepuk dada karena merasa berjasa, padahal di sisi Allah nilainya tidak lebih dari debu. Justru amal kecil yang kita lupakan, amal yang tidak pernah kita banggakan, bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita kelak. Energi ikhlas bekerja dalam diam, tetapi hasilnya kekal selamanya. Para ahli hakikat mengatakan, ikhlas adalah kunci agar amal bisa menembus tirai-tirai gaib yang memisahkan manusia dengan Allah. Tanpa ikhlas, amal terhenti di dunia, hanya menjadi kebanggaan diri. Dengan ikhlas, amal berubah menjadi cahaya yang terhubung langsung dengan keabadian. Amal ikhlas itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur doa, melesat lurus, menembus langit, dan tidak berhenti sampai ia sampai pada tujuan tertingginya. Maka renungkanlah, berapa banyak amal kita yang sebenarnya hanya berhenti pada manusia, dan berapa banyak amal kita yang benar-benar terbang menuju Allah. Energi ikhlas adalah rahasia gaib yang akan menjawab pertanyaan itu. Jika kita mau meraihnya, maka setiap amal, sekecil apapun, bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Yang Maha Esa. Bab 6. Ikhlas, senjata rahasia melawan nafsu. Ikhlas bukan hanya cahaya yang menghubungkan hamba dengan Allah, tetapi juga senjata rahasia untuk menundukkan musuh terbesar manusia, nafsu. Nafsu selalu menuntut pujian, mencari pengakuan, dan ingin dihormati. Ia membuat amal yang seharusnya murni menjadi tercampur racun. Namun ketika ikhlas hadir, seluruh bisikan nafsu kehilangan kekuatannya. Ia terputus, lumpuh, dan tidak lagi mampu merusak amal seorang hamba. Bayangkan, betapa banyak amal yang sebenarnya lahir dari ambisi tersembunyi. Ingin terlihat dermawan, ingin dipanggil alim, ingin disebut orang baik. Amal itu tampak indah di permukaan, tetapi sesungguhnya rapuh, menunggu waktu untuk runtuh. Ikhlas adalah pedang tajam yang memotong semua lapisan kepalsuan itu.
Ia membebaskan amal dari belenggu ego, hingga yang tersisa hanyalah pengabdian murni kepada Allah. Rahasia ini begitu halus karena seringkali kita tidak menyadari bahwa nafsu sedang menyusup ke dalam amal kita. Kita bisa merasa khusyuk dalam salat, tetapi tiba-tiba muncul bisikan, "Aku lebih baik daripada orang lain yang lalai." Kita bisa merasa dermawan dalam sedekah, tetapi hati kecil kita mengharap agar orang tahu. Semua itu adalah racun yang menggerogoti amal. Hanya ikhlas yang mampu menjadi penawarnya. Para sufi menggambarkan ikhlas sebagai benteng tak terlihat. Barang siapa berlindung di dalamnya, ia akan aman dari panah beracun setan dan nafsu. Amal ikhlas tidak bisa disentuh oleh ria, tidak bisa dipalsukan oleh ujub, dan tidak bisa dikotori oleh pamrih. Sebab ia bukan lagi milik hamba, melainkan milik Allah yang dijaga dengan kuasanya. Inilah senjata gaib yang membuat seorang hamba teguh, meski seluruh dunia mencoba meruntuhkan ketulusannya. Maka tanyakan pada dirimu, berapa banyak amal kita yang benar-benar bebas dari campur tangan nafsu? Ataukah semua yang kita lakukan masih terikat pada rasa ingin dipuji, dihormati, atau dikenang? Ikhlas adalah jawaban dari semua pertanyaan itu. Ia adalah senjata rahasia yang membuat seorang hamba kuat bukan karena dirinya, tetapi karena ia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah yang Maha Esa. Bab 7. Ikhlas, jalan sunyi para kekasih Allah. Setiap hamba yang berjalan menuju Allah akan melewati jalan sunyi, sebuah jalan yang tidak dipenuhi sorak-sorai manusia, tidak dihiasi tepuk tangan, bahkan kadang seakan tidak berbuah hasil di dunia. Inilah jalan ikhlas. Jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah, para nabi, wali, dan hamba-hamba yang dirahmatinya. Mereka berjalan bukan untuk dilihat manusia, melainkan untuk dilihat Allah. Perhatikan kisah para nabi. Mereka berjuang, berdakwah, bersabar, namun banyak dari mereka tidak memiliki pengikut yang banyak. Apakah itu kegagalan? Tidak. Justru disitulah rahasia ikhlas tersingkap. Mereka tidak mencari pengakuan manusia, tetapi ridha Tuhan. Inilah yang membuat amal mereka abadi, meski tubuh mereka telah lama hilang di telan bumi. Ikhlas adalah warisan tak terlihat, namun paling berharga dari para kekasih Allah. Jalan sunyi ikhlas seringkali penuh ujian. Orang yang benar-benar ikhlas terkadang harus menerima bahwa amalnya tidak dihargai, bahkan dicemooh. Namun justru disitulah letak kemurniannya. Jika ia bertahan, maka ia telah menandatangani sebuah perjanjian gaib dengan Allah. Bahwa ia tidak lagi bergantung pada makhluk, melainkan hanya pada Sang Pencipta. Jalan ini berat, tapi sekaligus indah. Berat di awal, indah di akhir. Rahasia lain dari jalan ikhlas adalah, semakin seseorang berjalan di dalamnya, semakin ia tidak menyadari dirinya. Ia beramal tanpa merasa telah beramal, ia mencintai tanpa merasa telah mencintai, ia menyerahkan segalanya tanpa berharap balasan. Ia seolah hilang dalam samudera cinta ilahi, tenggelam dalam keabadian hingga yang tersisa hanyalah Allah. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai fana, lenyapnya diri dalam kehadirannya. Maka jangan takut berjalan sendirian di jalan ikhlas, karena sesungguhnya engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Di jalan itu, engkau ditemani oleh doa-doa para kekasih Allah, disinari oleh cahaya yang tak kasat mata, dan dipandu menuju pertemuan suci dengannya. Jalan sunyi ini adalah jalan yang membawa seorang hamba menuju persahabatan abadi dengan Allah yang Maha Esa. Bab 8. Ikhlas, tirai yang membuka pandangan batin. Ikhlas tidak hanya memurnikan amal, tetapi juga membersihkan cermin hati, hingga seorang hamba bisa melihat lebih jauh dari sekadar dunia lahiriah. Dalam ikhlas, hati seakan menjadi mata batin, yang menyingkap tirai demi tirai, menampakkan kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Tidak semua orang mampu melihatnya, sebab hanya hati yang dibasuh dengan ikhlas yang bisa memantulkan cahaya kebenaran itu. Bayangkan hati seperti kaca yang tertutup debu. Debu itu adalah ria, ujub, dan pamrih dunia. Selama debu itu menempel, cahaya kebenaran tidak akan pernah terlihat. Namun ketika ikhlas hadir, debu itu mulai tersapu, perlahan tapi pasti, hingga kaca itu menjadi bening. Saat itulah cahaya ilahi mulai menembus ke dalam hati, memberikan ketajaman pandangan, membuat seorang hamba mampu melihat dunia
dengan cara yang berbeda. Para ahli makrifat mengatakan, ikhlas adalah kunci pembuka bagi pengenalan sejati kepada Allah. Tanpa ikhlas, ilmu hanya menjadi beban akal, ibadah hanya menjadi rutinitas, doa hanya menjadi kata-kata kosong. Tetapi dengan ikhlas, semua itu berubah menjadi jembatan yang menghubungkan seorang hamba langsung dengan Yang Maha Esa. Tirai yang sebelumnya tebal dan gelap, kini mulai tersingkap sedikit demi sedikit, hingga hamba merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Rahasia ini membuat ikhlas lebih dari sekadar amal. Ia adalah kondisi batin yang melahirkan kepekaan spiritual, membuat hati mampu merasakan hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Orang ikhlas akan menemukan ketenangan di tengah badai, cahaya di tengah kegelapan, dan petunjuk di saat semua jalan tampak tertutup. Semua itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah menyingkapkan rahasianya kepada hati yang telah murni. Maka, jangan heran jika orang yang benar-benar ikhlas memiliki pandangan yang menembus. Mereka bisa membaca tanda-tanda ilahi yang tersembunyi di balik kejadian hidup, bisa merasakan isyarat halus yang Allah kirimkan melalui peristiwa, bahkan bisa menyaksikan dengan mata hati sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dunia. Ikhlas adalah tirai yang membuka jalan menuju pandangan batin, dan barang siapa menyingkapnya, ia akan menemukan rahasia yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa pilihan. Bab 9. Ikhlas, rahasia yang disembunyikan Allah. Ada sebuah rahasia besar yang jarang diketahui. Ikhlas adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai semata-mata dengan usaha manusia. Ia bukan buah dari kecerdikan akal, bukan pula hasil latihan ego, melainkan anugerah yang Allah sembunyikan dan hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Itulah mengapa para ulama sering mengatakan, barang siapa merasa dirinya ikhlas, maka sesungguhnya ia belum ikhlas. Sebab ikhlas sejati begitu tersembunyi, bahkan dari pemiliknya sendiri. Ikhlas adalah rahasia Allah yang ditanamkan ke dalam hati hamba-hambanya. Tidak ada malaikat yang menuliskannya, tidak ada setan yang mampu merusaknya, dan tidak ada manusia yang bisa menyombongkannya. Ia ibarat benih gaib yang Allah titipkan, tumbuh tanpa disadari, berbuah tanpa dipamerkan, hingga suatu saat menjadi pelindung di hari ketika seluruh amal diperlihatkan. Amal-amal yang palsu akan runtuh, sementara amal yang ikhlas akan bersinar tanpa henti. Bayangkan pada hari kiamat saat manusia berbondong-bondong membawa amalnya. Ada yang tampak membawa gunung pahala, namun runtuh karena tidak ikhlas. Ada pula yang datang dengan amal sederhana, yang bahkan ia sendiri telah melupakannya, tetapi tiba-tiba amal itu bersinar bagaikan cahaya, karena di dalamnya tersimpan rahasia ikhlas. Saat itulah manusia baru menyadari betapa berharganya sesuatu yang dulu dianggap sepele. Para sufi mengatakan, ikhlas adalah tanda cinta Allah yang paling halus. Ia tidak diberikan sembarangan, melainkan hanya kepada hati yang benar-benar disucikan melalui ujian, cobaan, dan kesabaran. Maka jangan heran bila orang yang ikhlas seringkali diuji dengan kepedihan, penolakan, dan kesunyian. Sebab melalui jalan itulah Allah membersihkan hati mereka, agar layak menerima anugerah yang begitu agung, rahasia ikhlas. Maka renungkanlah, mungkinkah engkau termasuk orang yang diberi rahasia ini? Jangan terburu-buru menjawabnya. Sebab ikhlas bukanlah sesuatu yang bisa diklaim, tetapi sesuatu yang hanya bisa dihadiahkan Allah. Dan jika engkau merasakannya, engkau akan tahu, engkau telah dihubungkan dengan Yang Maha Esa dalam ikatan rahasia yang tidak bisa diputus oleh siapapun. Bab 10. Ikhlas, jembatan rahasia menuju Yang Maha Esa. Ikhlas adalah rahasia terakhir yang menjadi jembatan gaib antara hamba dengan Tuhannya. Semua amal, semua doa, semua ibadah, tanpa ikhlas hanyalah tubuh tanpa ruh, suara tanpa jiwa, bentuk tanpa makna. Namun begitu ikhlas hadir, amal itu berubah menjadi cahaya yang memancar, menembus segala tirai, dan sampai ke hadirat Allah tanpa penghalang. Inilah jembatan tak kasat mata yang hanya bisa dilewati oleh hati yang tulus. Ketika seorang hamba beramal dengan ikhlas, sesungguhnya ia sedang menulis surat rahasia kepada Allah. Surat itu tidak dititipkan pada kertas, tidak disampaikan melalui kata-kata, tetapi langsung tercetak dalam cahaya amalnya. Allah lah yang membacanya, Allah lah yang menjawabnya, dan Allah lah yang akan membalasnya dengan cinta yang tak terukur.
Inilah rahasia besar yang membuat ikhlas menjadi inti dari seluruh penghambaan. Bayangkan betapa indahnya amal kecil, doa sederhana, bahkan air mata yang jatuh tanpa seorang pun melihat bisa menjadi jembatan yang menghubungkanmu langsung dengan Sang Pencipta. Jembatan itu tidak pernah runtuh, tidak pernah hilang, dan tidak bisa diputus oleh siapapun. Selama engkau menjaga ikhlas, engkau akan selalu memiliki jalan rahasia menuju Allah, bahkan ketika dunia menutup semua jalan lain di hadapanmu. Namun jembatan ini tidak bisa dibangun dengan kata-kata kosong. Ia hanya bisa ditegakkan dengan penyerahan total, dengan hati yang rela melepas dunia, dengan jiwa yang pasrah hanya kepadanya. Ikhlas adalah fondasi yang tidak terlihat, tetapi justru karena itu ia paling kokoh. Ia adalah tali yang mengikat hamba dengan Tuhannya, tali yang tidak pernah putus meski badai apapun mengguncang. Maka jika engkau ingin menemukan jalan tercepat menuju Allah, jangan cari pada amal yang besar, pada nama yang terkenal, atau pada ibadah yang penuh sorak-sorai. Carilah pada hatimu, pada niatmu, pada ruang sunyi yang hanya engkau dan Allah yang tahu. Disitulah jembatan itu dibangun. Disitulah rahasia gaib ikhlas menyinari. Dan disitulah seorang hamba akhirnya bertemu, berhadapan, dan bersatu dalam cinta abadi dengan Yang Maha Esa. Saudaraku, kini engkau telah menyaksikan betapa ikhlas bukan hanya kata, bukan hanya niat, tetapi rahasia gaib yang Allah titipkan dalam hati hamba pilihannya. Barang siapa menemukannya, ia telah menemukan jembatan menuju Yang Maha Esa. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mendoakanmu. Semoga Allah menanamkan ikhlas yang sejati dalam hatimu, membersihkan amalmu dari ria dan ujub, serta menjadikan setiap langkahmu cahaya yang membawamu semakin dekat kepadanya. Semoga engkau diberi kekuatan untuk tetap istiqamah dalam kebaikan, dan semoga seluruh doa-doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau merasakan sedikit saja getaran dari pesan ini, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Bagikanlah kepada orang-orang yang engkau cintai, agar mereka pun ikut merasakan cahaya yang sama. Tulis pula di kolom komentar, apa arti ikhlas menurutmu? Karena bisa jadi jawabanmu menjadi inspirasi bagi banyak jiwa yang tengah mencari kebenaran. Kita akan bertemu kembali dalam perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.